Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Aditya Permana. Di sini kami akan menerangkan materi matematika peminatan tentang distribusi dan fungsi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variat sebagai pengganti frekuensinya. Adapun untuk kunci penerapan atau aplikasi probabilitas dalam statistik, yaitu memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa dalam beberapa keadaan. Di sisi, apabila kita mengetahui bahwa keseluruhan probabilitas dari suatu kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas peristiwa atau kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Mari kita tinjau kembali eksperimen acak pelantunan uang logam sebanyak 3 kali. Jika kita ambil X sebagai variabel acak diskrit yang menampilkan banyak kejadian munculnya sisi A atau angka dalam eksperimen acak ini, maka X bisa diberi nilai-nilai 0, 1, 2, dan 3. Probabilitasnya telah dihitung sebelumnya, yaitu tabel ini dikenal sebagai distribusi probabilitas untuk variabel acak diskrit X. Probabilitas kejadian apa saja yang melibatkan X bisa dihitung dari tabel berikut. Jika E adalah suatu kejadian paling banyak satu angka muncul dalam percobaan, maka
sering lebih menyenangkan bagi kita untuk menampilkan semua probabilitas dari suatu variabel acak X dengan rumus. Rumus seperti ini adalah fungsi nilai-nilai numerik X yang dinotasikan sebagai fx, gx, hx, dan sebagainya. Dengan demikian, kita menulis fx sama dengan x, misalnya f3 sama dengan fx sama dengan 3. Fungsi f ini dikenal sebagai fungsi kepadatan probabilitas atau cukup disebut fungsi probabilitas. Jika kita gambar grafik fx terhadap x, kita memperoleh grafik seperti gambar di samping. Gambar ini disebut grafik probabilitas. Bagaimanakah dengan distribusi dan fungsi probabilitas variabel acak Y sama dengan X tambah X2? Dalam contoh soal 4.1, distribusi probabilitas untuk variabel acak Y adalah seperti tabel berikut. P sama dengan Y sama dengan Y. 2/12 untuk 3/12 untuk 4/12 untuk 5 2/12. 2, 3, 4, 5. Untuk 6, 1/12, totalnya 1. Sedangkan fungsi probabilitasnya adalah f y sama dengan sigma y per 12 jika y sama dengan 2,3,4 7 min y per 12 jika y sama dengan 5/6 untuk 0 untuk lainnya. Dari distribusi dan contoh-contoh yang diberikan, sangatlah penting untuk mencatat bahwa setiap fungsi probabilitas harus memenuhi 2 syarat berikut. Dari distribusi dan contoh-contoh yang diberikan, sangatlah penting untuk mencatat bahwa setiap fungsi probabilitas harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, fx lebih besar dari 0 untuk setiap nilai x. Untuk yang kedua, sigma f x sama dengan 1. Notasi sigma fx menyatakan total fungsi probabilitas untuk semua nilai x. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal distribusi probabilitas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita baca soalnya bersama-sama. Tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan 1/12 dikali x ditambah 2 untuk x sama dengan 1, 2, dan 3 adalah fungsi distribusi probabilitas.
Untuk kita mengetahui bahwa soal tersebut merupakan fungsi distribusi probabilitas, di sini kita harus mempunyai bukti probabilitas. Antara lain, yang pertama ada fx harus lebih dari 0 untuk setiap nilai x. Yang kedua adalah sigma x fx harus sama dengan 1. Baik, langsung saja kita ke penyelesaian. Pertama-tama kita harus membuktikan bahwa soal tersebut harus memenuhi fx lebih dari 0 untuk setiap x. Yang pertama yaitu untuk x sama dengan 1, P harusnya di sini x, tapi karena x sama dengan 1, jadi kita rubah jadi 1 sama dengan 1/12. Kita turunkan dari sini dikali 1 ditambah 2 sama dengan hasilnya adalah 1/4. Kita lanjutkan untuk x sama dengan 2. P 2 sama dengan 1/12 dikali 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 1/3. Dan untuk x sama dengan 3, P 3 1/12 dikali 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5/12. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa soal tersebut telah memenuhi syarat fungsi distribusi probabilitas yang pertama. Karena untuk x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3, hasilnya lebih dari 0. Baik, kita lanjutkan saja ke syarat fungsi distribusi probabilitas yang kedua adalah sigma x px sama dengan 1. Kita masukkan n di sini adalah jumlah dari ini 1, 2, 3, maka n sama dengan 3. Jadi kita masukkan saja P 1 ditambah P 2 ditambah P 3. Kita langsung pindahkan saja hasil yang tadi. P1 sama dengan 1/4 ditambah P2 1/3 ditambah P3 sama dengan 5/12. Di sini kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 4/12 ditambah 3/12 ditambah 5/12.
Jadi hasilnya adalah 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal tersebut merupakan fungsi distribusi probabilitas karena soal tersebut memenuhi persyaratan fungsi distribusi probabilitas. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Jika diambil 4 kelereng, tentukan kemungkinan terambilnya kelereng merah. Kemudian, buatlah distribusi probabilitasnya. Sehingga probabilitasnya jika diambilnya 4 kelereng merah, kemungkinannya kan ada 5 kelereng merah. Karena di sini adalah 0, maka mungkin tidak ada yang terambil merah sama sekali. Berarti 4-4-nya adalah putih. Merahnya tidak bisa jadi tidak akan terambil sama sekali. Berarti 4-4-nya adalah putih. Berarti hanya satu macam. Maka dapat kita tulis 1/126. Kemudian kalau yang terambilnya satu merah dari pilihannya 5, berarti 3-nya putih. Berarti pilihannya ada 4. Maka 5 kali 4 adalah 20. Maka kita taruh di sini 20/126. Kalau duanya yang merah, berarti 2 dari 5 adalah 10, karena 5 kali 2 10. Kemudian 2 dari 4 adalah 6. Jadi peluangnya adalah 60/126. Kemudian kalau 3 yang diambilnya merah, 3 dari 5 adalah 10. 3 dari 4 adalah 4. Maka 10 kali 4 sama dengan 40. Maka kita taruh sini 40/126. Kemudian jika 4-nya yang merah terambil, berarti 4 dari 5 adalah 5. Maka dapat kita tulis 5/126. Untuk lebih mengetahui hasilnya, berarti di sini harus 126, di sini juga harus 126. Karena ini 126. Kita jumlahkan untuk mengetahuinya. 60 tambah 40 adalah 100. 5 tambah 1 adalah 6. 6 ditambah 20, jadi 26. 26 ditambah 100, maka hasilnya 126/126. Maka kumulatifnya adalah 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.